Setiap manusia pasti memiliki sisi hitam dan putih dalam hidupnya. Malam ini kehidupan seseorang akan diungkap dengan mendalam oleh kelima ahli dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kerap mengalami permasalahan dalam percintaan dan gaya hidup yang mewah nan glamor, walaupun tidak ada yang tahu dari mana sumber kekayaannya. Pemirsa, selamat datang di Sukma. Misteri guest kami pada malam hari ini adalah seseorang yang memiliki perjalanan hidup yang menghebohkan. Seperti biasa akan ada 5 ahli yang mengungkap sosok misterius di balik tirai Sukma. Pemirsa, inilah mereka. Mbah Dimas, salah satu paranormal yang mampu menerawang perjalanan hidup seseorang dengan media pasir, kerang, kain hitam, dan kayu. Honga, kemampuan membaca jejak kehidupan manusia melalui kartu Gipsy, kartu Angel, dan kartu takdir sebagai jawaban atas segala permasalahan hidup seseorang. Dr. Evi Untoro, dokter spesialis forensik dan mediko-legal, berkecimpung dalam forensik patologi beserta laboratorium identifikasi, forensik DNA, forensik antropologi, dan forensik radiologi. Madam Ara, ahli palm reader yang membaca garis tangan, tanda tangan, dan akan menunjukkan arah yang benar agar jalan kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Frisley, seseorang gadis indigo yang memiliki kelebihan bisa berdialog dengan sosok boneka yang telah menjadi sahabatnya. Ia akan menerawang kehidupan seseorang, baik di masa lalu dan masa kini. Telah hadir di dalam studio kelima ahli yang siap mengungkap sisi kehidupan dari sang misteri guest, dari rezeki, karir, percintaan, dan juga persahabatan. Pemirsa, langsung saja. Dan saya bisa pastikan kepada Anda semua, tak ada satupun di antara para ahli dan juga saya pribadi yang sempat bertemu sang misteri guest di balik layar atau tirai Sukma pada malam hari ini. Dan di pembacaan pertama, kita akan mengungkap tentang rezeki serta karir dari sang misteri guest. Selain Frisley, saya persilakan ahli lainnya mengenakan headphone. Saya persilakan Frisley. Selamat malam Frisley. Malam Mas Robi. Langsung saja apa yang Frisley lihat di sini tentang karir dan rezekinya. Misteri guest fokus ya. Mas Robi, misteri guest kita ini adalah seseorang yang mempunyai suara bagus. Dan dia pun suka nyanyi tuh dari dulu. Dari mulai dia sekolah itu dia udah suka nyanyi. Jadi aku bisa pastiin kalau misteri guest kita ini adalah seorang penyanyi dalam genre dangdut. Oke. Tapi Mas Robi kalau karirnya, karena emang tadi aku ngelihat ke yang dulu-dulu, aku ngelihat dia itu adalah penyanyi yang sering dari kafe ke kafe dan bayarannya di bawah 50.000. Gak mungkin lah. Iya, tapi Serius? karena memang dia suka nyanyi, jadi dia nggak permasalahin itu Mas Robi. Terus juga dia ngeluarin single di tahun 2013. Dia pernah bermain FTV di tahun 2016. Berarti dari awalnya dia penyanyi, dia jadi merambat ke dunia acting. Kenapa Karena ke emang acting? yang aku lihat sih misteri guest kita ini emang cantik. Dia cantik, dia perempuan yang cantik dan banyak lah yang tertarik. Tapi aku ngelihat sesuatu nih, di tahun 2013
2014, aku ngeliat Misteri Guest pernah dapat tawaran untuk entah casting film atau FTV atau sinetron, tapi diminta untuk buka baju mobil. Ya, buka baju semuanya. Aku ngeliat itu. Nah, kalau untuk sekarang, perbedaan karirnya dulu dan sekarang, Mas Robi, kalau dulu itu mungkin dia emang benar-benar ngikutin hati dia atau apa yang dia sukain. Nyanyi. Iya. Terus juga dia lebih milih buat ya udah nggak apa-apa capek dulu, yang penting banyak job. Kalau sekarang itu aku ngelihat agak ada penurunan. Karena memang sekarang mungkin udah jarang tampil di TV-TV, walaupun mungkin tampil di luar kota mengisi acara dan sebagainya. Dan dia sekarang itu adalah perempuan yang sering ikut arisan, ya, atau ibu-ibu sosialita. Kaya dong berarti temennya sosialitas semua. Ya, Dari mana? kalau dari mana yang aku lihat Job of emang, area banyak. ya jobnya emang banyak sih dari dulu sampai sekarang sih. Aku nggak ngelihat kayak misalnya ada kosongnya 1-2 tahun itu nggak. Jadi emang terus ada. Oke. Frisly melihatnya ketika film yang minta dia untuk membuka baju itu, film apa? Horor, porno kah? Atau? Nah itu aku nggak nembusin. Jadi yang aku nembusin itu ada di ruangan kayak casting, ada kameramen, ada entah sutradara atau produser, minta dia untuk buka baju, tapi dianya ngerasa kayak, loh kok gue dipanggilnya kayak gini. Jadi dia ngerasa agak kurang enak ya, maksudnya kayak ya gue emang suka di dunia acting, gue mau coba di dunia acting, tapi malah dimintanya untuk yang kayak gitu. Coba Mas Robi konfirmasi ya. Selamat malam Misteri Guest. Selamat datang di Sukma. Terima kasih atas waktunya dan atau kemauannya untuk dibongkar ya. Tapi saya pengen tahu nih, betul seorang wanita dan penyanyi dangdut? Betul sekali. Pernah nyoba FTV ya? FTV betul, Woi, tapi lebih dulu nyanyi. lebih duluan nyanyi. Hati kamu mengatakan kamu lebih suka nyanyi. Nyanyi adalah jiwa raga saya. Oh, jiwa raga ya. Itu pas kejadian casting film itu betul itu? Itu betul sekali, bahkan sama produser langsung dan juga punya nama besar di Indonesia. Tapi dengan sangat keras saya menolak. Apa judul filmnya? Nggak apa-apa, sebutin aja nanti kita. Filmnya itu belum, dia lagi garap film. Tapi yang poinnya dia bilang harus punya body yang benar-benar bagus dan mulus. Dan saya pribadi karena memang saya sangat cinta di dunia nyanyi, jadi saya nggak terlalu menghiraukan tawaran tersebut walaupun saya mau jadi bintang utama. Dan saya menolak dan saya tetap akhirnya kembali ke nyanyi aja. Sempat keluar angka penawaran dari sang produser berapa? Bukan angka lagi, malah saya mau dijadiin istrinya segala. Hah? Ya udah, kamu berarti imannya masih kuat. Bagus ya. Frisly bisa merasakankah ada pemberontakan di dalam ruang casting? Apa tangan dia ditarik atau baju dia disengaja dilepas atau gimana? Jadi kan kalau yang aku lihat produser atau orang film itu dia juga menawarkan, pasti dia ngelihat orangnya ya Mas Oke, Robi. oke. Jadi dia ngelihat kakak yang di dalam ini emang seksi, pakai bajunya juga ya, maksudnya kayak ya tipe cewek dia lah, walaupun dijadiin bukan istri utama ya, dia punya istri. Terus dikasih tawaran dengan ngomong dulu, saya mau kamu kayak gini, tapi saya harus ngelihat ini. Nah dia kayak ngerasa, loh kok kayak gini, terus mungkin ada penawaran entah apa, tapi aku ngeliat ngobrol bukan yang kayak mereka berontak berantem dan sebagainya, enggak. Tapi ini, Misteri Guest temennya sekarang sosialita ya? Iya, banyak sosialita Jakarta, saya hampir rata-rata kenal sih. Gitu. Oh, rata-rata kenal semua ya. Kece ini pasti nih. Ya udah, Frisly untuk sementara terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Kembali Robi. dikenakan headphone-nya. Pemirsa, saya lanjutkan sekarang. Honga. Malam Honga. Malam Mas Robi. Ya, tentang karir dan juga rezeki sang Misteri Guest. Apa yang Honga lihat? Ya, pertama yang saya lihat tuh bahwa dia awalnya memulai karirnya itu sepertinya dia menjadi pegawai biasa. Jadi kerja sama orang. Lalu dia coba di dunia entertainment, kayaknya sih musik ya. Terus karirnya yang dia sebetulnya lumayan orang tahu dia itu paling ya 4-5 tahun lah ke belakang sepertinya.
Lalu dikeluar di sini halangannya yang saya mau sebut ya, yang dia harus hati-hati. Itu dari percintaan. Dia itu harus hati-hati siapa yang dekatin dia, karena kalau sekali dia ada hubungan yang harusnya tidak ada, itu bisa merusak karirnya. Oke. Jadi Itu yang terpenting poinnya. kalau karirnya mau tetap lanjut, tetap bagus. Kalau karirnya mau bagus ke depan, dia tidak boleh ada hubungan yang semestinya kan enggak. Tapi kalau Honga lihat yang dia jalankan sekarang, apakah sudah di track yang benar dalam karir? Masih bisa ada perubahan. Yang saya lihat dia orangnya memang pada dasarnya juga kan orangnya berkelas ya. Terus Oh, orangnya kelas. orangnya cantik, orangnya menarik. Makanya itu banyak orang yang coba dekat dia. Mungkin juga dengan hati-hati yang menawari kerjaan juga, job juga. Jadi dia memang intinya harus hati-hati dengan laki-laki aja. Emang Karena dia kan kenapa kalau sih? saya lihat dia janda ya. Dia Dan dia janda. belum menikah lagi. Dan saya belum lihat bahwa ada hubungannya sekarang seperti apa nanti kan. Oke. Iya. Oh, Honga melihat dia seorang janda ya. Iya. Mr. Ika betul ya sekarang sudah berpisah dan menjadi seorang janda? Iya, betul dari pertama penjelasan narasumber, saya awalnya kerja kantoran dulu. Wow. Ya, setelah itu saya mencoba ke dunia musik karena lagi tuh ada acara kondangan dan ternyata saya nyumbang lagu dan menarik perhatian bandnya. Dan mulai itu saya belajar nyanyi-nyanyi dari kampung ke kampung, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Betul juga saya sudah menjadi udah janda, betul. Itu sih yang Saya lihat dia memang kerja keras dari bawah, benar-benar dari bawah dengan bayaran yang nggak seberapa. Terus dia mengalami banyak lika-liku. Ini Sang Mr. Ika tampaknya faktor keberuntungannya sangat tinggi ya, Honga ya? Iya benar. Sangat ya, oke. Iya. Untuk sementara cukup, Honga, silakan kembali dikenakan headphone-nya. Awal mula sebagai pegawai di sebuah kantoran, lalu mendapatkan keberuntungan dengan menyanyi di sebuah pernikahan, tampaknya adalah memang menandakan keberuntungannya besar ya, Sang Misteri Guys. Siapa kira-kira nih? Saya akan lanjutkan pembacaan. Madam Ara, silakan. Halo Madam, Halo Mas Robi, silakan tentang karir dan juga rezeki dari Sang Misteri Guys. saya terima tanda tangan misteri guysnya seperti ini bentuknya. Di awal di sini Oke. panjang gitu ya, terus muter. Jadi saya ngelihat misteri guys ini tipikal yang gigih, tipikal yang kalau cenderung keras kepala kalau sudah punya keinginan. Terus dia juga senang bebas gitu, nggak suka diatur. Terus ini cuman borosnya di sini gini, dia termasuk yang punya seleranya tinggi. Jadi kalau cara milih ini juga dia benar-benar yang benar-benar yang istilahnya yang cukup mengeluarkan banyak uang gitu untuk kayak misalnya hal-hal yang sesuatu yang memang dia tahu itu bisa menunjang penampilannya Boros lah ya, gitu. sangat boros benar. Terus ini dia dekat kalau dari bentuknya sih saya ngeliatnya ini cenderungnya 95% itu perempuan. Terus dia juga senang bergaul, mudah didekati lawan jenis. Itu apa Madam? Ini nih yang sebelah sini, naik turun gitu. Oh, Terus dia juga punya jiwa seninya tinggi, dia punya bakat dan itu bisa menunjang karirnya dia sekarang. Oke. Ya. Jadi Madam melihat misteri gas kita ini orang yang berbakat, Ya. tapi dengan keborosannya tampaknya mempengaruhi karirnya kah atau Dia bagaimana? dia Malah punya menunjang? stylenya tinggi Mas Robi. Jadi saya masih belum lihat dia hasilnya dari jerih payahnya dia sendiri atau ada tadi kiri kanan, nanti kita lihat lagi di Ya. segmen selanjutnya. Tapi di sini saya ngelihatnya dia cukup pinter kalau orang ngelihatnya tuh istilahnya dia nggak berpikir dua kali untuk beli sesuatu yang memang dia suka gitu. Dan sukanya itu cenderungnya memang bermerek gitu. Oh gitu ya. Bisa.
Ya nggak salah, nggak apa-apa juga kalau uang sendiri ya madam Nah, ya. iya. Atau mungkin juga beli hasil keringat sendiri sih nggak masalah ya, Ya. nggak apa-apa. Tapi kayaknya madam mencium sesuatu yang aneh, nanti madam mau buka ya. Ya. Oke, madam untuk sementara terima kasih. Silakan Sama-sama. kembali dikenakan headphone-nya. Ya pemirsa, kita menuju sekarang ke Mbah Dimas. Langsung, Mbah Dimas silakan. Halo Mbah, Halo, silakan Mbah. selamat malam. Halo Mr. Guest. Saya dari tadi sudah terkoneksi, Mr. Guest kita ini adalah orang kaya sekali. Hebat nih. Saya langsung mendapatkan gambar, Mr. Guest kita adalah musisi, tepatnya penyanyi dangdut. Dan saya juga melihat pasangannya itu dia bojoku. Bojo. Hal-hal seperti itu saya nggak gitu ya. Terus yang saya tangkap lagi, misteri guest kita ini masa lalunya sulit. Makanya sah-sah aja ketika punya pasangan kaya. Hidupnya sekarang berubah jadi glamor. Terus hidupnya pernah susah, ngedorong-dorong dia gerobak, nyanyi di jalanan, kehujanan, sampai dia bersumpah, saya harus jadi orang sukses. Boleh. Mencari orang kaya juga boleh. Kasih duit kan nikahin. Terus saya juga ngelihat misteri guest kita ini diisi ilmu pengasihan. Sengaja diisi gitu. Iya, biar auranya memancar, mampu menaklukkan semua laki-laki. Gitu. Sudah berapa lama yang Mbah lihat di situ biar karirnya lancar, menaklukkan laki-laki? Kalau saya lihat misteri guest kita ini umurnya 35 sampai 40 tahun. Oke. Dan saya juga melihat misteri guest kita ini datang ke satu tempat, diisi, dimandiin dengan air kembang, air bunga, dan segala macam sejenisnya. Niat awalnya yang Mbah rasakan apakah buat karir atau maaf memikat laki-laki kaya? Dua-duanya. Sah-sah aja Robi, ini Jakarta. Semua orang ingin menaklukkan kota Jakarta. Apalagi dapat pasangan kaya, ya kan? Tapi efeknya apa sih yang Mbah rasakan Mbah kalau kayak gitu-gitu mandi-mandi gitu? Efeknya sekarang dia kesulitan nyari pasangan, nggak ada. Kesulitan. Karir bagus, tapi stuck. Kalau bojoku tadi itu panggilan untuk pacar atau yang maaf Mbah yang menyimpan atau apa sih? Yayang ya, Ya berarti pacar dong, bukan pacarnya. pacar. Iya. Kasih ini itu, bangun rumah dan segala macam. Bangun rumah. Iya dong. Wih. Coba misteri guys. Ya, Ya, ini aku coba konfirmasi saja ya. ya. Ada orang terdekat yang dipanggil bojoku. Kalau aku pacarku ada dan aku memang manggil dia bukan ke dianya ya. Kalau ke teman sekarang kan kalau menyebut pacar aku kayak kurang oke, laki juga kurang oke. Jadi aku suka membahasakan kepada teman-teman bojoku nanti marah lo gitu. Tapi itu terhadap lingkungan luar. Kalau pada pacarku sendiri aku bilang sayang. Oh, bojoku Bojoku jadi cuma panggilan. sebutan ke pertemanan gitu. Ya Disuruh pejabat ya kesini. misteri guest. Ya, Ya pejabat ya misteri guest. enggak. Orang biasa. Kalau ada tadi pendapatnya Bapak, Mbah Dimas. Mbak Dimas ya, kalau saya dibilang bangun rumah dari cowok gitu, saya perlu menegaskan ya, alhamdulillah dari mulai, saya memang pernah susah sekali dari kecil, hidup saya berliku-liku, terus saya juga pernah menikah, jujur suami saya juga kaya, tapi maaf, saya tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya diberikan kekayaan yang luar biasa pada mantan suami saya. Justru saya bawa anak-anak saya itu dengan tangan kosong dan saya memulai karir kembali di Jakarta ya betul tadi dari pertama tahun 2013 dan 2014 saya mulai menaklukkan Jakarta sedikit demi sedikit bersama anak-anak saya dan tanpa bantuan siapapun. Karena saya memang pintar bergaul, saya jujur, saya memang giat bekerja, apa aja saya jadikan bisnisan, saya bisa ngantar ini, bisa itu. Alhamdulillah.
disayang. Disayang itu sama laki-laki dan perempuan, bukan hanya laki-laki saja. Saya pernah dekat sama keluarga-keluarga pejabat untuk mengajarkan mereka bernyanyi, sehingga saya diberikan hadiah-hadiah yang saya kumpulin untuk... Saya pernah punya pacar juga sebelum sama yang sekarang. Memang saya pernah berpacaran dengan orang yang sudah berkeluarga saat itu. Tapi saya tegaskan, saya tidak pernah meminta harta apapun. Kalaupun dikasih sebagai saya ketemu sama dia, itu hal yang sangat wajar. Bukan saya dijamin setiap bulan, tidak. Tapi memang dasarnya saya ini pintar untuk mengelola uang. Memang saya boros, betul. Saya suka barang mewah, betul. Karena saya merasa mampu membelinya, bukan memaksakan. Jadi apa yang dikatakan, kalau saya bangun rumah dari cowok itu tidak benar sekali. Hasil dari dikasih setiap kali bertemu, itu menurut saya wajar. Karena kan memang saya seorang artis. Logikanya kalau saya dipanggil nyanyi aja untuk nyanyi, mungkin saya dikasih duit, betul dong? Nah itu aja sih. Kalau pacar saya yang sekarang bukan pejabat, dia orang bekerja di instansi pemerintah memang, tapi bukan pejabat. Dan dia single, saya tidak lagi berpacaran dengan suami orang. Oke. Ya, terima kasih Misteri Guest Ya. atas konfirmasinya. Tapi sekarang betul sedang punya pacar ya? Saya punya pacar. Kalau mandi-mandi bunga itu betul? Oh iya betul, mandi-mandi bunga sebenarnya saya nggak pernah ke dukun. Saya punya orang tua yang sangat menjaga saya, itu di Surabaya. Itu abah sama umi saya, dia seorang kiai besar di sana. Kalau saya dimandikan itu, kadang dulu saya pernah disakitin sama yang namanya laki-laki. Dan itu membekas ke dalam jiwa raga saya sampai saya tidak bisa apa-apa. Dan orang tua saya ini yang sangat menjaga spiritual saya, bukan diisi susuk, bukan apa, karena dia memang membuang hal-hal jelek dalam diri saya. Tapi saya tidak pernah diisi susuk ya. Tidak. Itu rutin mandi kembang ya? Tidak, itu kalau dibilang perlu saja. Kalau saya habis sakit atau saya habis ngerasain luka dalam yang tiba-tiba datang pikiran saya ngadu. Dan itu baru... Jadi seperti sudah tradisi keluarga inti ya? Iya, tapi itu emang dari keluarga sendiri sih. Oke ya, makasih Misteri Guest. Iya. Mbak Dimas ada lagi? Kayaknya nggak ada. Udah. Nggak ada, cukup ya sementara ya. Mbak Dimas pakai headphone-nya kembali, terima kasih. Saya lanjutkan yang terakhir, Dokter Evi. Langsung saja dokter, silakan. Oke, data apa dokter yang dokter dapatkan di sini? Ada beberapa, ada foto ronsen, ada juga foto biasa. Pertama tentu identitas ya, identifikasi wanita atau laki-laki. Satu dari ronsen dari kepala, dari penonjolan dari tulang matanya yang tidak, yang cukup mendatar, kemudian dari sudut rahang bawahnya kita bisa simpulkan ini wanita. Kemudian dari gigi kita bisa ketahui usia. Oke. Jadi dari kelihatan giginya udah tertumbuh sempurna akar giginya. Kemudian dari bentuk atrisi giginya, kausan giginya, ini kita prediksi usianya antara 25 sampai 35. Jadi wanita usia 25 sampai 35. Kemudian mengenai karir ya. Kita lihat di sini foto dia tertawa ya. Ini kelihatan ada pemutihan gigi atau sekarang kan terkenalnya veneer ya. Iya. Giginya. Kemudian mohon maaf ini atas persetujuan juga dari Misteri Guest ya. Kita ada ronsen toraks atau dada. Di sini juga terlihat ada implan ya di dadanya. Kemudian juga dari saya minta foto tangan dari Misteri Guest. Panjang-panjang ya dok jarinya? Iya, lentik ya. Lentik Dan ini tangan kanannya bagus. Kemudian tangan kirinya juga, punggung tangan kiri bagus posisinya. Satu sih tentu dari karir, tentu dari gigi yang di veneer itu, dan juga bentuk tubuhnya, dan juga keluasan tangannya. Kalau dari
kelihatannya sih dari identifikasi satu orangnya pasti senang bertemu dengan orang, pasti sering bertemu dengan orang-orang. Kemudian kalau dari bentuk tangannya mungkin kita bisa simpulkan orang ini mungkin dia hobinya ada hobi menari. Menari? Karena tangannya terlihat luwes ya, lentik ya. Seperti itu kurang lebih yang kita bisa nilai. Oke, kalau dalam dunia medis tampaknya sedikit ada perombakan untuk wanita ya dokter ya. Mungkin di gigi atau mungkin juga seperti benang atau implan di bagian dada. Something common lah ya, sesuatu yang sudah lumrah gitu dokter. Untuk saat ini ya. Saat ini ya. Coba saya pengen konfirmasi dulu nih. Misteri guys. Ya, betul itu pernah ada sedikit penambahan di bagian dada? Sebetulnya karena saya pernah menyusui beberapa kali, jadi saya ada pembesaran dada saya itu sebesar sebelah. Dada saya besar sebelah, dan itu dan saya tidak membesarkan ya. Kalau zaman sekarang kan implan emang pengen sebesar-besarnya gitu. Kalau saya tidak, saya memang memakai implan hanya untuk mengimbangi dada saya yang sebelahnya lebih besar. Dan itu tidak signifikan kelihatan implan, karena memang tidak untuk membesarkan, saya hanya membuat ideal saja, kayak gitu. Membuat ideal gitu ya? Ya, tidak untuk membesarkan ya, tidak gitu. Ya, ini kalau dari jari-jari katanya emang ini pandai sekali menari ya? Saya nari pribadi nggak sih, saya bukan penari yang jago, cuma untuk dance, joget. Tapi kalau dibilang ngetik mungkin sering kerja keras kali ya dok ya. Kerja keras ya? Sering ngetik-ngetik, sering apa, jadi sering bermain jari. Oh sering ngetik-ngetik? Ya sering. Oke, ya Misteri Guys terima kasih. Ternyata alasannya adalah penyeimbangan dokter ya? Iya bisa. Dokter terima kasih. Ahli yang lain saya persilakan untuk bisa melepas headphone-nya. Pemirsa, pembacaan pertama telah berlalu tentang karir dan juga rezeki dari sang misteri guys. Kita lanjutkan ke pembacaan yang kedua, lebih dalam lagi tentang percintaan dan juga persahabatan dari sang misteri guys. Untuk kali ini, selain Mbah Dimas, kembali saya persilakan para ahli lainnya mengenakan handphone. Mbah Dimas, silakan. Ya. Setelah saya terkoneksi dengan alam gaib, saya juga mau mengeluarkan inisial mungkin ya. Oh. Ya, ini akan ada sebuah inisial yang keluar ya pemirsa. Saya belum tahu apakah ini inisial misteri guest atau pasangan. Oh, it's big burning. Diinjak nggak? Tenang. Keluar. G. Inisialnya G. G. Dan saya juga ngelihat inisialnya bukan orang dari sini, dari luar. Berhubungan dengan olahraga. Saya cuma menebak bola. Sebentar Mbak, yang G itu tadi nama G, inisial dari pasangannya. Oh pasangannya? Iya. G adalah inisial dari pasangannya. Iya. Yang sekarang atau pernah ada? Pernah ada. Pernah. Pernah ada. Bukan orang lokal. Bule. Pemain bola. Wow. Oke, lalu apa yang Mbak lihat? Nanti aku konfirmasi. Tapi dia punya konflik dengan temennya, rebutan ya. Wow. Saling ejek di media dan segala macam, saling sindir. Gak penting sih. Tapi karena gengsi. Oke, jadi ini penyanyi dangdut yang pernah dekat sama pemain bola, depannya G, asal luar. Negaranya kelihatan gak sih Mbak? Saya cuma dikasih lihat matahari. Matahari. Matahari dan berwarna biru. Warna biru. Misteri guys, pernah ada kedekatan dengan pemain bola dari luar? Saya belum pernah dekat dan ketemu, tapi memang saya pernah mau dikenalkan dengan salah satu pemain bola top dunia.
Karena dia minta kenal sama saya gara-gara saya pernah bikin video joget dan dia suka, tapi memang tidak jadi ketemu karena udah keburu ramai di berita. Jadi nggak jadi, dan saya tidak pernah berpacaran, sudah tidak pernah bertemu, tapi pernah berkomunikasi saja. Oh, berarti betul inisialnya G untuk golf? Kalau G, nggak sih, dia, saya sebut aja boleh? Oh iya, iya, iya. Kalau apa, Ronaldo. Serius? Ya. Tapi Wow. nggak jadi kok, dan memang tidak pernah kenal secara langsung, cuma kita komunikasi aja dan keburu rame, jadi ya udah. Dan memang saya juga jujur tidak suka bule. Saya memang cinta Indonesia sekali, jadi bukan karakter untuk saya sukai gitu. Ini Ronaldo Argentina ya? Iya. Oke, agak wow. Karena temen yang kenalin saya juga itu seorang pemain bola, dan dia sering bolak-balik Indonesia, Italia sana gitu. Jadi teman juga sih gitu. Nih pasti misteri guys kita seksi banget nih ya. Oh enggak, aduh. Enggak, Kelas enggak. dunia loh ini loh. Pemain bola kelas dunia loh ini. Dan belum pernah kenalan, benar. Belum. Nyesel nggak jadi kenalan? Enggak. Oh, enggak. Memang secara kriteria saya tidak suka, saya tidak suka bule. Ya, jadi apa namanya kalau saya lihat di sini tampaknya emang aura dari misteri guys hebat ya. Luar biasa sekali Tapi loh. saya nggak cantik loh, Robi. Kenapa? Tapi saya nggak cantik loh. Mungkin kemolekan tubuhmu tadi ya. Yang Mungkin menarik kali ya. menarik kali ya. Atau mungkin karena mandi-mandi kembang tadi kan kita nggak tahu. Enggak sih, kalau saya berpikir semua itu sebenarnya dari hati. Kalau hati saya yang baik bersih, itu akan membuat auranya lebih cantik. Ya Robi, saya mendengarkan musik Argentina. Musik Argentina orang menari, bernyanyi, kedekatan, berdansa bersama. Agak aneh sih memang, tapi saya merasakan sangat dekat sekali. Bisa menari, berdansa, saling dekat, pegang tangan. Berarti kalau inisial G ini apa ya Mbak ya? Ada Saya sesuatu. juga bingung tuh. Ya udah kalau gitu kita simpan dulu. Mbak ada lagi yang lain? Itu aja. Sudah cukup ya. Mbak silakan kembali dikenakan headphone-nya. Dan saya lanjutkan sekarang ke Honga. Honga silakan Honga. Ya Mas Robi. Ya apa yang Honga lihat? Saya lebih mau concern ke jodoh ya, Ya. percintaannya. Jadi yang saya lihat dia kan bukan sendiri ya, dia bercerai, dia punya anak ya. Jadi lebih ke mencari, udah mulai pengen menikah. Tadinya tuh kayaknya belum ada niat untuk menikah lagi. Kalau sekarang saya lihat ada, cuman dia tuh memang harus dapat orang yang kaya banget, high class. Itu tidak gampang. Pertemanan juga begitu, bergaulnya tuh dia ada apa? Kayak Ada nggak mau kelas jawab. A gitu ya. Harus Mungkin papan dia atas. pikir, ya mungkin dia pikir ya, mungkin banyak orang yang, oh dia terlalu hedon atau mewah. Mungkin dia pikir gini ya, nggak apa-apa, saya punya duit, saya bisa beli. Saya lihat di sini seseorang, ada satu hubungan kayaknya. Ini mungkin sudah sekarang tidak lagi, tapi ada juga jadi percintaan sama keuangan ini kayak nyambung di saya nih. Jadi orang yang mungkin memberi bantuan. Tapi pasangan, Secara materi. orang ini pasangan yang Kalau Honga sekarang saya sebenarnya tidak apa benar atau tidak ini pasangan, karena di dekat dia itu banyak sekali laki-laki di kartu. lihat. Tanpa dia minta orang ngasih-ngasih gitu ya. Kalau menurut saya ya banyak Oh. orang yang sering memberi dia. Dan di sini masalahnya keluar juga di kartu, lihat. Ini saya mau tunjukin. Jadi orang tuh sama dia itu mungkin lihat gini, janda, ya gampang. Ntar gitu. Jadi banyak orang yang sebenarnya nggak tulus sama dia. Dia laki-laki istilahnya maunya apa gitu. Ini Honga agak-agak bukan susah sih, agak-agak nggak mau ke dalam. Apa gerbangnya ketutup banget ya ini ya? Dari Enggak sang juga sih. misteri guest? Aku enggak. Enggak. Sebetulnya enggak. Cuman karena tadi aku fokus ke percintaan di mana mencari ada nggak sih jodohnya, kan dia bercerai. Cuma saya nggak lihat. Ada? Belum kelihatan. Oh belum kelihatan. Nggak keluar. Biasanya kan keluar kan ada kapan nanti menikah. Ini enggak. Ini yang keluar sebetulnya materi dan banyak laki-laki.
Jadi saya Mungkin- masih lihat situasinya masih yang banyak yang coba deketin dia. Iya. Terus dia kan juga matre juga. Matre. Menurutku sih lumayan. Matre. Ya nggak apa- namanya ibu-ibu Iya, punya bener. anak, tasnya Bener. Hermes, mobilnya Terus yang apa muncul gitu. anak-anaknya. Jadi menurutku dia percintanya ada rumit. Ya. Tapi Tidak mungkin segan- Honga mungkin nggak nih. Ya. Sebenarnya dia pengen aja nikah, tapi ketakutan dia ketika dia nikah lagi, ini fansnya yang sering ngasih hadiah tanpa dia minta itu pergi otomatis. Ya mungkin nggak. Aku nggak terlalu Takut ke situ. kehilangan fans gitu, yang baik sama dia. Jangan fans kita bilangnya, lebih ke yang suka memberi. Iya kan? Penyokong. Iya, Ya. bahasanya. Aku kan mancing Honga aja. Kalau Penyokong yang Honga lihat, Betul. bukan fans ya. tapi Ya, memang banyak sekali. Coba Robi kesini. coba. Semuanya kartu laki. Coba dihitung Really? ya. Coba kita hitung ya. Coba hitung Wow. dari atas. Coba hitung. Aku dari sini ya. Enggak, dari Aku sini. pegang boleh? Enggak ini. Oke. Coba hitung. Ambil Satu. lakinya. Ambil aja, satu. 1, Oke, 2, terus. 3, Ya. 4, 5, Oke. wow, 6. Oke. Ada laki-laki hitam di sini. Ini juga? Ini bukan. Oh, bukan. 6. Nah, udah. Oh, 6. Kira-kira. Oh, wow. Ini yang istri orang, suami orang bukan? Ini beda. Beda lagi. Oh, 6. Ini sebenarnya tentang keuangannya, bahwa dia memang mau mendapat juga jodoh yang orang yang kaya dong. Oh iya. Jadi pemirsa, saya mendapatkan 6 kartu laki-laki. Pokoknya ini laki-laki. Bagaimana kita bisa memilih, Robi? Coba. Misteri guys, Ya, yang sayang sama kamu laki-lakinya lebih dari 5, betul ya? Sayang maksudnya bukan cinta ya. Sayang sering ngasih jajan, hadiah gitu. kalau saya untuk saat ini sih itu salah ya, karena memang saya udah fokus sama satu orang laki-laki saat ini. Kalau dulu pun saya nggak pernah merasa dekat sama siapapun. Jadi kalau kalau emang ada yang memang pernah ada hubungan dengan orang yang tajir banget, ya pernah. Dan dia memberi saya banyak hadiah dan karena memang kita relationship pacaran ya. Saya pikir seorang pacar memberikan sesuatu hadiah atau apa itu wajar dan saya tidak pernah minta. Tapi sudah putus. Tapi kalau dibilang banyak 6 atau 5 yang perhatiin saya dan kasih semua uang, itu nggak benar sih. Kalau dulu baru-baru jadi janda, saya kan lagi trauma ya, trauma dan banyak banget yang mau deket. Saya harus kenal dan tidak ada pacaran. Saya cuma pengen tahu. Tapi setelah saya menemukan seseorang yang pas buat saya, itu semua udah tidak ada lagi dalam hidup saya. Honga mau Jadi, nanya guys, apa? Ya, aku bertanya dengan mungkin bahasaku biar ini ya. ya. Yang mendekati kamu dalam 1 tahun ini, yang berusaha dekat sama kamu, ada nggak? Kau dihitung 5 atau 6 orang. Yang deketin tahun ini. Yang mencoba deketin kamu. Tahun ini. Dalam 1 tahun ke belakang lah, 1-2 tahun ke belakang. Ya sekitar 3-4 orang ya gitu loh. Tapi semuanya bukan berarti mereka pacar saya ya. Mereka memang berniat Saya baik. tadi nggak bilang pacar kamu nggak. Ya. Cuman banyak sekali laki-laki di Ya, kartumu. memang banyak yang dekat yang- kamu itu ya. luar biasa. Iya, memang Yang banyak. mencoba berusaha. Ya. Ya, betul. Banyak ya. Betul, banyak. Yang sayang sama anak-anakmu berapa? Saya nggak pernah deketin siapapun dengan anak-anak saya selagi dia belum pasti jadi sama saya. Jadi tidak untuk anak-anak. Anak-anak just need me gitu. Oke. Ya. Jadi Honga, kalau misalkan dia masih ngasih lampu hijau ke laki-laki lain, akan tetap susah ya jodohnya kelihatan di situ ya? Iya, lebih karena kriterianya dia menurutku sangat tinggi. Iya, tinggian ya. Dia ada nih satu hubungan, ada. Bisa lihat, ini kartu takdirnya ya. Mungkin dia mempunyai sekarang satu hubungan. Cuman saya ke pernikahan itu belum ada kartunya. Ya. Tapi agak susah kalau standar ketinggian ya Honga. Takutnya Halo? nanti malah nggak nikah-nikah Halo, lagi. Robi? Ya? Saya rasa saya nggak punya kriteria. Buat saya gini, kalau saya punya pilihan hidup ya, saya juga nggak pernah mau mengganggu rumah tangga orang lain. Kalau saya wanita dewasa. Saya punya anak 3 dan saya pernah hidup susah. Anak 3. Ya, saya tidak pernah mau membuat anak saya itu menderita. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah sih meminta seorang cowok yang tajir untuk hidup sama saya, nggak. Selagi dia emang punya dasar pekerja keras dan mau tanggung jawab, oke. Tapi kalau saya nggak memilih cinta, misalnya ini cinta saya gagal, ya saya mungkin akan jatuh ke orang-orang tersebut yang memang saya hanya berdasarkan materi. Tapi kalau saat ini saya masih memperjuangkan cinta ya, jadi saya memang
lurus-lurus aja. Tapi kalau emang saat ini pun saya mentok tidak jadi, dan kendalanya karena identitas saya, karena ada takdir saya, ya mungkin arah ke sana untuk materi itu pasti akan saya pikirkan Kayaknya lagi. sih buat kamu untuk membesarkan anak mah nggak ada masalah, uang kamu sendiri juga bisa ya. Sebentar Honga, masalahnya laki-laki yang susah menghidupi kamunya ini loh. Ya, Kalau untuk anak-anakmu sih nggak ada masalah, kamu sendiri bisa. ya, Jadi yang aku maksud adalah standar laki-laki Oke. menghidupi kamu, bukan menghidupi anak-anakmu. Karena iya, betul. karena memang betul kan? ya, Ya, aku nggak ngomongin anakmu. Kalau anakmu mah pasti kamu sendiri juga bisa, uangmu banyak. Ya. Cuman melayanimu itu loh yang menjadi PR laki-laki ini. Makanya melayani Honga gimana ya? Maksudnya melayani gimana? melayani kalau misalkan kamu lagi pengen apa, lagi pengen jalan kemana, gitu-gitu nggak? Iya, tapi enggak kok. Saya orangnya ngeliat situasi dan kondisi juga. Gitu. Oh nggak apa lagi dah? Gini aja pendek ya. Materi itu kan relatif ya. Ya, Kalau kita bicara anak, nggak ada itu. Tapi kamu kan suka barang mewah. ya, Kamu nggak akan nikah sama orang yang bisa kamu kasih misalnya mobilnya nggak mungkin. Ya kan, benar nggak? ya, Intinya kamu kan mencari di situ lebih ya, dong. betul. Kita tidak bicara anak. Ya, Mobil mau apa? Boleh saya tanya nggak? boleh. Apa? Apa? Maksudnya gimana? Mobil saya? Mobil kamu apa ya? Boleh saya tanya nggak? Mobil boleh? Apa? Mercy, saya pakai Oke. Hellfire, saya pakai Intinya begitu Sport, maksudku. ya. Orang itu harus memberi kamu seperti itu. Jadi Honga menyarankan apa nih soal perjodohan? Ya tetapkan dia punya. Itu Standar. maksudku kriterianya tinggi. It's Ya okay. uang, harus ada uang dong. Oke, nggak masalah ya. Nggak Akan ketemu nanti yang bisa memenuhi semua ya. bisa. Bisa ya. Oke. Honga, terima kasih. Sementara cukup. Silakan kembali kenakan headphone-nya. Saya lanjutkan ke Frisly sekarang. Frisly, silakan. Tadi Frisly pertama melihat dia seorang penyanyi dangdut ya. Dan juga memulai karir dari bawah, bahkan bayarannya Di bawah 50. di bawah 50.000 mau, yang penting kerja keras gitu. Iya. Oke, apalagi nih Frisly kalau dalam percintaannya nih? Aku maju ya Mas Robi, Oh, yeah, sure. soalnya aku ngerasain energinya agak gede nih sekarang. Jadi aku mau maju biar aku bisa ngelihat apa yang bisa aku jelasin. Halo Misteri Guest, Ya, aku boleh minta tolong angkat tangannya nggak? Oke. Oke. Kelahiran di bulan November. Nama aslinya Sari Sri Mulyati. Wow. Dengan inisial nama panggung BZ. Wow. Mas Robi mau ngerasain nggak? No. Cuma ngerasain doang. Sini nih sebentar. Here. Sebentar ya. Ya. Jadi Mas Robi, aku ngelihat Mr. Guest boleh diturunin. Aku ngelihat kalau percintaannya ini Mr. Guest udah jadi hot mama selama 4 tahun. Jadi 2014 adanya kegagalan dalam hubungan rumah tangga atau perceraian. Terus kenapa tadi aku bilang energinya lagi kuat Mas Robi? Jadi pas tadi aku coba untuk baca dari sana, itu nggak dapat nembus. Terus aku tadi sempat ngeliat kejadian kayak Misteri Guest mandi sih. Mandi. Nah, tapi kalau untuk pertemanan dan sekitar, ada yang coba menjatuhkan atau memang ada yang mencoba untuk ngasih energi yang kurang enak. Dan sekarang ketika kita para ahli lagi mau baca, jadi kayak dikecohin. Dikecohin untuk nembus tuh nggak bisa untuk nembusin yang benar-benar kita nembusin gitu. Allah Akbar. Nah, Wow. ini aku pusing kepalanya jadi berat banget. Aku nggak tahu deh. Kayak maksudnya aku ngerasain pusing ini karena emang dicoba sama mereka untuk nggak nyebutin, atau si orang itu tahu kalau Misteri Guest lagi ada di sini dan dicoba buat jangan sampai lo ngasih tahu si Misteri Guest kalau emang ada yang ngerjain. Siapa yang dendam segitunya? Aku ngelihat Udah, kamu temen, ngomong ya, dari situ aja. Teman dekatnya, Fris. iya Mas Robi. Terus bukan temen dekat sih,
yang udah lama kenal sama dia dari 2012. Tapi emang sini panas banget. Oke, jadi kesalahan dia apa sampai teman dekatnya mau ngerjain dia? Ini cuma faktor iri sih. Mungkin karena memang di 2013 itu Misteri Guest itu jadi perbincangan atau dia banyak banget job yang mengisi acara dan sebagainya. Jadi 2013. Oh my God. Aduh, aku langsung makin berat Mas Robi. Iya. Oh, perlu minum juga. Coba nanti biar mungkin nanti konfirm ke Mbak Dimas buat bantuin. Soalnya ini kakiku juga jadi gemeteran. Karena semakin kita baca malah energinya itu makin kuat Mas Robi. Oke, cukup Frisly. Silakan, mau minum dulu nggak? Enggak, Nanti makasih. diambilin, nggak perlu. Ya udah pakai dulu headphone-nya. Thank you Frisly ya. Sekarang saya mau lanjutkan ke Dokter Evi terlebih dahulu. Dokter Evi, dokter silakan. Ya, untuk yang kedua nih dokter, apa yang sudah dokter telaah atau dokter lihat? Tentang relationship ya, Ya, kita dapetin datanya golongan darah O. oke. Kalau dari statistik ya, forensik psikologi dan forensik psikiatri, tipe orangnya romantis, tapi mudah jatuh cinta. Jadi kemudian juga kalau udah sayang cenderung posesif biasanya. Posesif, rasa ingin memiliki yang cukup besar ya. Kemudian dalam pertemanan dia golongan darah O ini supel. Jadi easy going, jadi temennya banyak. Itu yang bisa dilihat dari ini, golongan darah. Romantis tapi posesif ya dokter ya? Iya. Romantically possessive berarti. Oke dokter, terima kasih. Terima Oke. kasih, silakan kembali kenakan headphone-nya. Ya pemirsa, ini misteri guest kita orangnya ternyata posesif nih ya. Ya memang sih romantis dan juga supel. Semoga supel sama keluarga dan teman-teman serta pasangan juga. Saya lanjutkan yang terakhir di pembacaan kedua. Madam Ara, silakan. Yes, Madam, langsung ke percintaannya sang misteri guest. Apa nih yang Madam lihat? Oh, pakai lihat. Saya ngelihatnya pakai pendulum. Pendulum. Tadi oke. sudah dipegang sama Misteri Guest. Mhm. Di sini yang saya temukan gitu ya. Untuk sekarang dia posisinya janda. Jadi tidak terikat pernikahan meskipun sudah pernah menikah. Dan yang saya lihat lebih dari sekali. Bisa 2 kali. Terus yang saya agak ini dan saya ulang bolak-balik itu di saat saya menanyakan apakah ada yang menyokong gitu ya. Kok bolak-balik iya ya Mas Robi? Coba deh, kalau Mas Robi mau lihat lagi. Oh, saya orang biasa nanya bisa? Enggak apa-apa, ini tadi ya Oh. dari kita ya. Oke. Jadi, ini diem ya posisinya. Jadi saya kalau, ini konsepnya kalau yes itu muternya ke kanan, kalau no muternya ke kiri. Nah pas saya nanya misalnya gini, apakah dia Ada muter nggak? Kamera. punya handheld. pacar, muter. Jadi meskipun dia belum menikah, dia punya pacar nih. Tuh, muternya kenceng. Wow. Terus apakah sekarang, tadi saya ulang-ulang ya yang sebelah ini. Apakah dia terikat pernikahan sekarang, muternya ke kiri dan no. No. Oke. Oh iya, Madam Nah. dari sini lebih kelihatan. Pas ngeliat tadi yang saya nanya apakah dia ada yang menyokong, coba konsentrasi sebentar. Aduh, sampai merinding saya. Wow. Mereka bangga sih dengan Anda. Sorry, dari tadi ada juga pendulum saya yang ke K. Apa inisialnya ada yang ada K-nya? Itu agak sensitif loh anaknya. Ya, Wow. Dia deket banget batinnya sama Anda. Banyak hal yang sebenarnya pengen dia sampaikan ke Anda tapi suka disembunyiin. Dia nyimpen orangnya. Kurang terbuka ya. Mm-mm. Karena dia benar-benar ngomongnya dari hati dan untuk kebaikan Misteri Guys. Kamu nangis? ya. Sayang sama anak-anak ya? Saya kalau bicara anak-anak udah pasti
Saya pasti menangis karena ya Mereka hebat kok, mereka hebat. Anda nggak perlu khawatir sama mereka hebat. Iya, alhamdulillah saya sangat banget mencintai mereka lebih dari apapun sih. Kalau misalnya tadi Madam bilang saya disokong, kalau masalah pacar saya sekarang ya dia ada bantu, tapi dibilang mensokong untuk overall enggak. Karena memang Sekedarnya, ya namanya relationship harus ya, namanya dia harusnya itu sih wajar sih menurut saya. Tapi kalau dibilang ada penyokong di belakang saya yang itu tidak ada. Sorry, boleh konfirmasi nggak? Iya. Dia bukan orang sini ya? Kalau sebelum pacar saya yang ini, saya memang punya pacar orang Kalimantan dan dia memang Ini masih ada yang sayang banget loh sama Anda, tapi bukan orang sini. saya tahu itu memang yang sebelum saat ini yang memang saya tinggalin karena memang dia udah berkeluarga dan saya tidak bisa melanjutkan. Nah itu yang perlu diberesin karena dia penasarannya masih gede dan saya sih nggak bilang ini ya, tapi ada hal atau ada sesuatu yang dikerjain sama dia yang itu mempengaruhi karir Anda No sekarang. way. Ya. Aku lebih pengen bahas tentang anakmu sedikit aja, Misteri Guest. Ya. Kamu ngerasa bersikap adil nggak sama ketiganya? Dari waktu, cinta, materi. Saya adil sekali sama mereka. Ya memang saya lebih memanjakan yang paling kecil dong, otomatis ya, karena mereka ya dia masih kecil yang nomor 3. Kalau yang nomor 2 udah besar. Saya mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab. Saya menceritakan bagaimana hidup saya biar mereka juga mengerti arti hidup, mana orang yang memang memperjuangkan mereka dan menjaga mereka. Pemirsa, segmen 1 telah berakhir. Kita akan bertemu di segmen kedua, menguak lebih dalam tentang keluarga serta kehidupan dan juga kesehatan dari sang Misteri Guest. Tetap bersama kami di Sukma. Anda kembali bersama saya Robi Purba dan Kelimali dan sang Misteri Guest dalam Sukma. Pemirsa, demi melihat lebih dalam lagi tentang keluarga dan juga kehidupan serta kesehatan dari sang Misteri Guest, para ahli di segmen kedua ini akan saya persilakan untuk bisa meminta data atau benda tambahan yang dimiliki oleh sang Misteri Guest. Langsung saja, saya mulai dari Frisly. Malam ini aku mau minta Misteri Guest untuk peluk boneka Bobby dan aku bakalan komunikasi pakai boneka baby. Mbah Dimas. Saya minta Mr. Guest untuk memegang kayunya saya, lalu dikembalikan lagi ke saya. Madam Mara. Saya minta Misteri Guest untuk ngocok ini run dan nanti ngambil 6, pilih 6 run dari sini, diurut 1 sampai 6, terus nanti dikasih saya. Dokter, Ya, butuh apa? saya butuh foto telinga, baik kiri maupun kanan. Dua-duanya ya. Honga. Saya mau minta Misteri Guest pegang mangkok ini, ambil nafas yang dalam, bayangkan keinginannya lalu airnya ditiup. Oke. Pertama, kedua, saya mau minta dia mengambil 4 kartu dari kartu ini ya. Terima kasih Honga. Pemirsa, sesaat lagi para ahli akan mendapatkan data dan benda tambahan yang mereka minta untuk dianalisa. Frisly, dari boneka Bobby yang dipegang oleh Misteri Guest. Apakah akan terjadi sesuatu dengan sang Misteri Guest? Dr. Evi, melalui ear biometrik, apakah Dr. Evi bisa mengetahui siapakah Misteri Guest? Mbah Dimas, dari kayu Mbah Dimas yang dipegang oleh Misteri Guest, apakah akan keluar sesuatu
dari kayu tersebut. Honga dari mangkok yang berisi air serta penggabungan kartu. Apakah ada masalah dengan bagian perut misteri gas? Madam Ara dari media kartu run menunjukkan adanya sesuatu yang tidak beres di kehidupan misteri gas. Ya, para ahli telah selesai untuk melihat lebih dalam tentang sang misteri gas. Saatnya sekarang kita akan melihat tentang kehidupan serta kesehatan dan juga keluarga dari sang misteri gas. Selain Madam Ara, saya persilakan ahli lain bisa mengenakan headphone-nya kembali. Madam, silakan. Malam Mas Robi. Ya. Dari run yang sudah dipilih sama misteri gas, ini saya dapat gift untuk yang pertama. Jadi yang bisa saya simpulkan, dia memang punya bakat dari kecil. Jadi bakat bawaan, bukan polesan, bukan dia ikut, tapi memang gitu dia alami gitu. Terus ketemu Homeland, dia bisa lebih sukses kalau dia berkiprah atau berkarir di tanah kelahirannya dia, di tempat kelahirannya dia. Jadi kalau misalnya, saya kurang tahu dia dari mana, tapi kalau misalnya dia lahir di Jakarta, ya dia akan lebih banyak job ya di tempat kelahirannya gitu, di Jakarta. Terus dia juga tipikal yang tipikal yang bisa menikmati hidup, tipikal yang bisa menyenangkan banyak orang, tipikal yang supel. Jadi nggak heran kalau temennya banyak gitu ya, banyak yang deketin gitu, banyak yang suka gitu, banyak yang nyaman untuk cerita sama dia. Terus di sini juga ada Journey. Sepertinya salah satu kegemaran misteri gas itu dia senang jalan-jalan, senang liburannya tuh gitu. Jadi dia traveling gitu, dia benar-benar menikmati hidupnya, terus dia bisa manjain dirinya tuh salah satunya dengan jalan-jalan. Terus ini ada growth lagi, jadi terutama untuk karir dia bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih maju lagi. Nah, terakhir need di sini saya melihatnya dari dua belah pihak. Satu sisi dia sendiri tipikal yang nggak bisa sendiri, tipikal perlu dukungan, perlu support dari orang kiri kanan. Dan misteri gas kita juga setia kawan. Kalau udah sayang, ya dia bisa yang sayang banget, yang jadi tameng tuh juga berani gitu. Buat temennya gitu, dia bisa ngebela kalau misalnya memang dia tahu temennya itu nggak salah gitu. Jadi dia mau untuk maju. Nanti kita coba ini ya nanti ya. Oke. Sementara terima kasih Madam, silakan kembali dikenakan headphone-nya. Dan sekarang pemirsa saya lanjutkan ke Mbah Dimas. Silakan. Mbah Dimas. Ya. Ya, apa nih yang sudah Mbah dapatkan dari kayu yang dipegang oleh sang misteri gas? Saya sudah mendapatkan nama. Waduh. Cuma yang jadi masalah adalah orangnya mau mengakui atau tidak kan saya nggak tahu. Saya melihat misteri gas kita ini banyak sekali musuhnya. Bahkan salah satu memberikan energi yang buruk. Sampai dikirimin hal-hal yang aneh, yang jelek-jelek pokoknya. Dan saya dari tadi udah ngelihat misteri gas kita inisialnya adalah dari huruf B. Saya juga ngelihat kehidupan misteri gas ini semua berdasarkan tentang uang ya. Jadi keluarganya itu dibayar dengan uang, bukan dengan cinta. Ada hal-hal yang buruk dari tadi. Apa itu Mbah? Mr. Gas, kalau dibersihin sama saya mau? Ya, saya apapun itu, ada orang yang berniat baik, saya pasti mau aja. Demi kebaikan untuk diri saya sendiri.
silakan Mbah, udah disetujui. Misteri Gas berdoa menurut agama dan kepercayaannya ya. Iya. Tarik nafas yang dalam. Kayak lendir Iya. basah. Eh, Ini adalah salah satu ilmu di mana ketika orang tersebut terkena, maka misteri gas kita akan sakit perlahan-lahan. Sangat berbahaya sekali. Dan untungnya, selain kiai, ada ustadz, ada anak yatim yang ngelindungin. Semua doa dari pembantu dan segala macam misteri gas kita. Oke. Dah, cukup. Ntar biar dibersihin. Bentuknya seperti air ya Mbah? Itu apa sih? Lendir. Lendir ya? Iya, ini ada kayak, bisa dilihat nih. Ya aduh. Pusing Mbah, pusing. Oke, Mbah, terima kasih Oke, buat sama-sama. bantuannya. Kembali kenakan headphone-nya. Ya, pemirsa, saya lanjutkan ke Honga sekarang. Honga, silakan. Iya Mas Robi. Kesehatan dulu ya. Iya. Saya dapat nih 2 hal. Pertama, pernah mengalami sakit hubungannya dengan percintaan ya. Pernah mengalami sakit hati dengan laki-laki dan itu trauma itu karena kan penyakit kan pasti berawal dari pikiran sebetulnya ya. Trauma itu bisa membuat nanti ke depannya perutnya bermasalah. Boleh tanya? Misteri Gas, Ya. suka rasa di perut itu nggak enak ya? Iya. Wow. Ya, itu dia punya kartu gelap juga di situ. Ini kan ya energi yang nggak bagus. Lalu saya lihat lagi itu di daerah kepala atau leher gitu di atas. Jadi saya punya kartu, 2 kartu nih yang sama sebetulnya nih di tempat yang berbeda. Perut dan Perut dan Kepala. daerah kepala. Itu kalau di kepala aku lihat kayak pelan-pelan, tapi bisa berat nantinya. wow. Lalu kira-kira gitu ya tentang kesehatan. Terus saya mau lihat yang lain dari lilin aja ya. Ya. Honga. Yang tadi air sudah ditiupkan oleh sang misteri gas. Oh sorry, melupakan satu hal. Ya. Maaf. Sebelum saya simpan kartunya. Jadi di kartu itu sebetulnya sangat penting kartunya itu berdiri, tegak atau kebalik ya. Kan di bawah ini ada 4 kartu yang menentukan lagi-lagi masalah uang. Jadi saya mau menguatkan bahwa memang ini ada yang berhubungan dengan materi. Ya. Oke. Hal yang penting untuk Iya. hidup lah pasti itu ya. Sekarang kita mau lihat ini ya Mas Robi. Oke, itu air yang sudah ditiupkan oleh sang misteri Iya, gas betul. tadi. Mas Robi boleh ke sini? Hah? Saya mau nunjukin ya. Bulatan ini menggambarkan keluarga. Misteri Gas. Ini di sini kelihatan anak 3. Kamu punya anak 3? Iya. Oh iya. Hitung. 1, 2, Yes. 3. Ini misteri gasnya maksudnya? Jadi ini sebenarnya bentuk ini kan kesatuan. Oke. Cuman ini kan kalau lihat ini kan seperti pohon ya kalau kita lihat dari ini Iya. aku muterin ya ikut muter. Iya. Jadi kalau dari sini ini sebenarnya akar. Di atasnya Oke. ini kan kita punya 3 cabang kan. Oke. Akarnya itu kan dia karena dia kan sendiri. Oke. Saya lebih ini bukan ramalan cuman lebih ke solusi kalau boleh ya. Bahwa di hidup ini kan tidak semuanya materi ya. Ini anak-anak menurutku lilin ini mengatakan bahwa butuh sekali perhatian. Jadi lebih ke batin daripada ke materi. Jadi boleh kita pastinya mau memberi anak yang terbaik ya. Betul. Mas Robi maunya sekolah bagus, pakai baju bagus, tapi di sini
karena kalau tidak, ini kan semakin pecah, lihat ada retakan-retakan di sini. Gitu. Kita nunjukin ke kamera. Iya. Coba Saya di tunjukkan bawah ke aja. pemirsa. Mungkin saya pegang boleh ya, Honga? Boleh. Jangan Tapi sampai belum hancur. bisa diangkat kayaknya Iya. karena masih panas. Jadi seperti ini posisinya. Oh, dia mengikut. Iya, dia ikut. Ini adalah akarnya, Dan ini ada tiga 3 cabang. cabang dan 3 ini cabang. pecah-pecah. Jadi Honga mau menyampaikan ke Misteri Guest bahwa memang memberikan materi itu adalah juga tanda cinta. Tapi ternyata Misteri Guest terlena sehingga melupakan memberikan Iya. perhatian berupa batin begitu ya. Terima kasih banyak Honga, dan sekarang saya lanjutkan ke Dokter Evi. Dokter, silakan. Ya, foto telinga kiri dan kanan yang dokter tadi minta. Iya, satu untuk identifikasi ya, kan kemudian ada juga yang dari ronsennya kita bisa lihat segi kesehatannya. Ini aku terangin dari ronsennya dulu kali ya. Ya. Pertama kita lihat dari foto tengkorak kepala ya. Di sini kantong udara di dahi kita sebenarnya kiri kanan kurang lebih seimbang. Namun di sini yang sebelah kirinya agak kurang. Ini tujuannya karena otak itu berat, kepala kita berat, sehingga Tuhan menciptakan ini daerah sini adalah daerah udara, sehingga kepala kita bisa terangkat dan kita bisa berdiri dengan nyaman. Nah, ini yang sebelah kiri ini kurang terbentuknya, sehingga bisa agak berat sebelah kiri. Kadang-kadang sakit kepala. Kemudian dari gigi ya, kita lihat gigi. Kita turun dulu ke hidung. Di hidung sisi kiri agak sempit. Artinya juga ada masalah di hidung kiri. Kemudian kita lihat dari gigi. Gigi ke-8 kiri atas sudah tumbuh bagus, tapi posisinya tidak sempurna. Dia akan mendorong ke sana, sehingga ini akan membuat daerah kiri, sisi kiri wajah itu jadi tambah bermasalah, tambah berat itu. Jadi kalau misalnya sempat ke dokter gigi, ini baiknya dikonsultasikan, kemudian biasanya akan dilakukan operasi pencabutan gigi ini supaya daerah bagian yang kiri atas dari dahi sama hidung itu nggak tambah parah dengan adanya gigi yang tumbuhnya juga kurang bagus posisinya ya, malposisi kita bilang. Kemudian itu dari kesehatannya. Kemudian dari segi telinga ya, kita bilangnya biometrik telinga, analisa biometrik telinga, atau kita bilangnya adalah sidik telinga. Kan kita ada sidik jari, yang ini adalah sidik telinga. Saya diberikan perbandingan ya, jadi saya di forensik kita menunjuk pada suatu identitas seseorang melalui sidik telinga. Jadi kita ada satu foto dengan telinga gambarnya seperti ini. Satu foto lagi dengan telinga yang berbeda ya. Ini di sini kita cocokkan dengan telinga yang kita foto dari Misteri Guest kita. Dari helixnya, anti helixnya, kemudian tragus, anti tragus, dan juga cuping telinga ya. Iya. Dari kedua gambar ini tidak ada yang cocok. Artinya dua orang ini bukanlah Misteri Guest. Kemudian kita dapat lagi foto terakhir yang kurang lebih kecocokannya kalau statistik probabilitas ya, kita bilang karena posisinya berbeda, satu agak terlihat dari luar, sini terlihat agak menyamping, sehingga dari sini helixnya, anti helixnya ya, kemudian tragusnya dengan anti tragus, dan juga cuping telinganya ini ya, yang paling uniknya daerah sini, daerah helixnya dan anti helixnya di sini. Kita bisa menyimpulkan bahwa Misteri Guest adalah yang ini. Wow. Itu kurang lebih ya. Dokter walaupun dapat nama tapi dokter dapat foto tapi dokter nggak tahu Saya ya. nggak kenal. Dokter nggak tahu ya.
Dokter, terima kasih untuk Oke. analisanya. Untuk sementara terima kasih banyak. Silakan kembali dikenakan headphone-nya. Pemirsa, tadi dokter sudah mencocokkan dengan 3 nama atau 3 foto ya. Dan tampaknya sudah Anda yang mungkin sudah tahu namanya sudah bisa menebak. Tapi ada beberapa fakta yang akan dibongkar atau diungkap lagi oleh ahli saya. Untuk itu yang terakhir saya menuju ke Frisly. Frisly, silakan. Halo Frisly. Hai Mas Robi. Ya, yang terakhir apa ini yang Frisly lihat? Pas Misteri Guest peluk boneka Bobby, aku ngerasain Misteri Guest sangat amat dekat dengan 3 anaknya. 3. Dia sangat amat dekat, dia kangen, sering bercanda, sering sharing. Terus juga yang aku lihat kan umur Misteri Guest 35 tahun. Lahir di bulan November. Anaknya itu 2 perempuan, 1 laki-laki. Kayla, Kanaya, Wow. Fatan. Wow. Kayla, Kanaya, Fatan. Betul Misteri Guest? Mr. Degas, aku mau ngasih tahu nih hubungan antara keluarga apalagi sama anaknya. Mr. Degas adalah sosok ibu yang hebat yang emang bener-bener deket sama anak-anaknya dan anak-anaknya tuh adalah anak-anak yang apapun ngadu nih sama mamanya. Jadi dari mulai dia lagi happy, ada kejadian apa di sekolah atau ada aktivitas apa selalu ngadu sama mamanya. Cuma yang aku lihat emang Mr. Degas mungkin untuk kedepannya jangan terlalu yakin untuk bisa sendiri karena emang Mr. Gas butuh sosok Pendamping. seseorang ya, dan Fatan pun butuh sosok itu untuk jadi teman sharingnya. Yang aku lihat kan Mr. Gas sekarang lagi dekat sama seseorang, dekat atau aku nggak ngerti sih udah punya hubungan atau apa, tapi aku bisa bilang kalau orang itu lebih baik sama Misteri Guest dan keluarga daripada sebelumnya. Jadi jangan jadiin permasalahan sebelumnya itu rasa trauma atau rasa takut untuk Misteri Guest. Terus juga dari 3 anak ini, aku connect sama salah satu anaknya Misteri Guest, Kayla, anak pertama. Pakai kerudung, dia feelingnya kuat banget. Oh iya? Dia feelingnya kuat. Dia kalau Misteri Guest ada apa-apa atau adik-adiknya ada apa-apa, feeling dia yang paling kuat. Bisa menandakan sesuatu. Wow. Frisly melihat ini adik-adik bertiga ini kapan punya papa baru? Kelihatan nggak? Yang aku lihat tergantung dari Misteri Guest. Karena pemikiran Misteri Guest, ya benar sih. Seorang ibu itu mampu menjadi ayah sekaligus. Betul. Tapi di lain sisi anak-anaknya juga butuh dan mereka pun bakalan support. Yang penting mamanya seneng. Karena emang selagi sharing bareng, tetap dekat, jangan sampai diubah kedekatannya. Frisly, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan sekarang saya persilakan ahli lainnya boleh melepas headphone-nya karena kita akan bertemu dengan sang Misteri Guest. Ini adalah momen di mana kita akan melihat langsung dan apakah yang tadi sudah diuji oleh Dr. Evi betul adanya sesuai dengan foto yang Dr. Evi dapatkan. Ada 3 probabilitas di sana, 2 tidak cocok, 1 cocok ya. Dan apakah betul sang Misteri Guest ini bernama Baby? Langsung saja pemirsa, Misteri Guest, tunjukkan parasmu. Aduh, Baby sih. Apa kabar? Aduh, oke, ini para ahli Baby boleh majuan di sini, boleh majuan di sini. Ya. Wow. Wih, gila. Aduh, aku jadi campur aduk di dalam deh. I know. Kamu tuh punya 3 anak. Iya, 3. Dan tadi
banyak banget dari mereka semua mewakili sih, ada beberapa. Cuman ada koreksi. Kalau masalah anak ada yang bilang aku nggak deket kan. Aku sangat banget dekat sama anak-anak. Memang karena keadaan masa lalu, tadi dari Madam siapa ya, masa lalu saya yang sangat sulit. Jadi saya berontak di batin bahwa anak-anak tidak akan pernah merasakan kesulitan seperti yang saya rasain. Dan itu memang sih saya begitu ada kata uang, tapi maaf jangan negatif. Masalah uang itu karena saya rajin sekali bekerja. Saya benar-benar mikirin bagaimana saya bisa menghasilkan tanpa saya merugikan orang lain. Kalau masalah ada sokongan dari seseorang itu semua pacar saya, tapi bukan berarti dari sekian 100% dia backup saya semua, enggak. Itu hanya bentuk dia belajar untuk mengambil alih tanggung jawab, tapi sangat-sangat tidak sepenuhnya. Bentuk rasa sayang pasangan. Dan saya sebenarnya mampu untuk memberikan semua hal pada anak-anak saya, cuma saya mengajarkan seorang yang dekat saya, kamu harus ambil adil dalam kehidupan saya, sehingga saya meyakin bahwa kamu bisa memberikan terbaik buat saya dan anak-anak. Yang pertama tadi namanya siapa yang Frisly dengar? Frisly, Kayla. Kaila, Kanaya, Kanaya, Fatan. Ya. Fatan. Yang pertama pakai kerudung ya? Iya, yang kedua juga pakai kerudung. Ya kedua masih kalau Belajar. pergi pakai jilbab, tapi kalau di rumah nggak. Kalau Kayla memang udah Mantap ya. alhamdulillah anak-anak sih semuanya pakai jilbab, cuman ibunya yang harus lebih mempersiapkan kesana. Profesionalisme pekerjaannya. Baby, Ya, pernah kebayang kehilangan anak-anak nggak? saya selalu pernah kebayang saya kehilangan anak-anak, makanya saya selalu berdoa setiap hari, setiap saya minta sama Allah tolong dijaga mereka, karena memang yang mereka punya cuma saya dan saya cuma punya mereka. Karena keluarga saya tadi mungkin bilang ada yang dibeli dengan apa-apa dengan uang, iya, karena keluarga saya memang keluarga yang sangat tidak ada. Jadi mereka memang saya memberikan mereka karena saya merasa bahwa utang budi ya, kehidupan saya waktu kecil ditopang sama mereka. Jadi ketika saya dewasa, saya memberikan apa yang saya punya terhadap keluarga saya. Jadi apa-apa, tolong misalnya bibi saya atau tante, bantuin aku dong masak ini, tapi saya emang harus memberikan uang. Itu suatu bentuk, bukan saya Kasih sayang iya, ya. kasih sayang saya, itu sih, itu aja. Ya karena memang yang namanya pekerja seni, selebriti, apalagi arisan sana sini, kan ya susah di waktu, di tenaga Pasti, juga Robi. susah enggak? Satu hal lagi, saya mungkin ada mau koreksi yang masalah laki-laki ya. Memang beberapa 1 tahun ini memang yang mengejar saya untuk menikahi saya itu memang banyak sekali. Dan memang tidak ada yang tidak serius, semuanya serius. Alhamdulillah saya ketemu sama tapi saya kan kembali lagi ke saya menilai dari batin, dari cara saya pandang mereka, saya belum yakin, saya meninggalkan. Kalau saya udah menemukan seorang yang klik, saya mau mulai dari bawah. Oke. Itu yang membuat dia jatuh cinta sama saya. Jadi dalam keadaan saya yang terlihat orang di luar mewah, ketika dia sama saya, dia memberantas hal itu, jadi saya bisa dibawa ke dalam hal apapun. Oh berarti pemain bola kemarin nggak klik ya? Sebenarnya pemain bola, aku bingung nih, karena pacarku ini gila bola banget. Jadi aku sering pergi sama dia untuk nonton bola di beberapa negara. Inisial G siapa ya? Ya itu itu salah kayaknya. Nggak pernah ada pemain bola deketin baby inisial G ya? Nggak. Oh sorry, itu Gaston. Oh itu Gaston, Tapi Gaston betul justru, Mbak Dimas ya berarti. maksudnya yang deket, tapi Gaston Deketin. nggak deket. Oh. Gaston yang mengenalkan saya dengan Ronaldo. Oh Gaston yang mau kenalin kamu ke betul. Ronaldo. Oh begitu. Ya, saya kenal sama Gaston, terus beberapa dia pernah video sama saya lagi sama VR itu, dan tapi mungkin udah terdengar-dengar, jadi dan saya pun akhirnya karena memang basically tidak suka bule, ya saya akhirnya Oh mungkin Gaston sebenarnya ada rasa suka sama mungkin baby Gastonnya ya? kayaknya ya. Mungkin Gaston suka sama baby ya Mbak ya? Bahkan digosip lagi ya. Yaudah yuk kita sekarang dengar nasihat terlebih dahulu. Iya, Saya terima mau kasih. berbeda sedikit ya alurnya. Ke Madam Ara dulu deh. Madam Ara, ada nasihat apa buat baby Z? Silakan. Satu, lebih sering lagi, tadi Anda sudah dekat sama anak-anak. Ya. Usahain untuk lebih dekat lagi, dekat Ya, dalam arti pasti. peluk mereka, tanya mereka, boleh galak sih, tapi Saya kalau galak banget padahal. tapi kalau bisa galaknya jangan terlalu, galaknya mending ke orang lain yang memang niatnya tidak baik ke Anda. Maksudnya di sini galak itu lebih tegas sama, karena Anda supel gitu, Anda niatnya baik sama semua orang, tapi seringnya disalahartikan oleh kiri kanan. Terus sama pasangan yang sekarang, mantepin lagi AE dari kiri kanan, nggak usah terlalu didengerin. Emang banyak ya yang mau jatuhin ya?
Kalau yang mau jatuhin teman-teman saya sendiri pun, saya selalu berpikir orangnya tuh baik ya. Selalu mikir siapapun di sebelah saya, samping saya tuh orangnya positif. Tapi ternyata dengan perjalanan waktu dan kebaikan saya terbuka satu-satu orang yang memang... Yalah, seleksi alam namanya Ya. madamnya. Terus kalau masalah cowok, yang tidak membuat saya yakin itu adalah saya belum tahu apakah saya akan diterima di tengah-tengah keluarganya yang maaf, mungkin keluarganya lebih di atas saya. Tapi secara pribadi sama dia, kita sama-sama klik. Kalau tidak, kalau mungkin dia hanya mau main-main, nggak mungkin sama janda beranak 3, betul kan? Untuk Jadi laki-laki mindset yang Anda mapan juga seperti mesti dia. dirubah. Ya. Mindset Anda juga mesti dirubah. Sama juga kalau milih lagu juga mesti hati-hati. Oh iya. Terus tadi Andanya mesti lebih yakin karena pasangan termasuk yang bukan anak mami. Dia tegas, Dia tegas. dia tahu mesti gimana, jadi Andanya juga jangan ragu. Betul ya. Iya. Wow. Oke, Madam terima kasih banyak. Jangan ragu, Jangan ragu ya. ya. Sekarang ke Mbah dulu. Mbah yang sudah membantu menarik sesuatu yang dikirim dari Surabaya Makasih sudah banyak. lama berupa, aduh maaf lendir basah. Mbah jelasin lagi Mbah ke baby Mbah. Ya, ketika ada seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik, bisa berupa apa saja, mulai dari cairan, benda, barang, dan segala macam. Kadang-kadang secara tidak sengaja terminum atau tersentuh dan segala macam, biasa Ya. itu. Ini dunia hiburan, ini di Indonesia masih banyak yang kayak begitu. Iya. Kalau saya, jujur saya nggak pernah kenal Anda. Saya cuma mau komentarin. Ketika kita berada di atas, anginnya akan semakin kencang. Orang tidak akan mengenal Anda siapa, orang tidak akan mau tahu Anda siapa. Yang penting Anda harus terus berkarya. Jangan gosipnya aja yang digedein daripada karyanya ya. Ya. Karyanya harus lebih bagus daripada gosipnya. Terus karena kecantikan tiap tubuh jangan terlalu murahan. Ya. Siapa aja digayat dan segala macam jangan. Sekarang udah punya pasangan, udah nggak boleh lagi kayak begitu ya. Ya. Terus kalau yang lain pergaulannya dijaga. Kalau pergaulannya bagus, maka dunia kamu akan bagus. Ketika pergaulan kamu buruk, dunia kamu akan buruk. Dan karya saya rasa sudah bagus, nggak ada masalah. Saya dari tadi terngiang-ngiang ngelihat tulisan Jombang Jember antara itu dua. Saya nggak tahu ada hubungan apa. Saya lihat kayaknya di situ kali ya. Saya nggak tahu ya, karena maaf saya itu orang yang sangat senang sosialisasi. Saya orang yang senang bantu orang. Jadi saya banyak orang tua di sana yang saya kunjungin, kayak kiai-kiai dan pesantren-pesantren di sana. Jadi kalau ketika saya bernyanyi di daerah Jawa Timur, saya pasti mampir untuk sedikit memberikan kebahagiaan buat mereka. Tapi tidak ada hubungannya dengan mistis, tidak. Iya. Tapi itu silaturahmi. Pantes Mbah tadi bilang ada anak yatim, ada kiai yang Ya. doain kamu, yang Ya, melindungi dia baby. selalu seperti itu. Oh gitu. Karena saya Kelihatan ya Mbah ya? Iya. Oke Mbah, terima kasih banyak. Saya lanjutkan ke Frisly dulu. Frisly silakan. Halo Kak Baby. ya Apa ya, kalau aku sarannya sebenarnya kakak udah tahu sih kedepannya harus seperti apa. Kakak juga udah punya planning untuk anak-anak kakak. Ya. Yang penting mantepin aja planning-planningnya. Dan kalau lagi ada masalah atau terpuruk, kalau bisa jangan sampai ngerasa oh ini salahnya di gue, semuanya salahnya di gue, apa-apa ke blame-nya apa kayak kesalahan ada di diri Kayak kakak. menyalahkan diri sendiri Iya, gitu. jangan pernah kayak gitu, karena kalau misalnya kakak kayak gitu, auranya yang dirasakan sama orang sekitar atau kakak lagi kerja dan sebagainya itu bisa jadi kurang enak. kasih. Sama-sama Kak. Thank you Frisly. Ya, Honga. Semua menurutku adalah sah. Kamu dari bawah saya bisa melihat itu dan sukses ya, mau membuktikan, mau memberi anak-anakmu yang terbaik. Kamu istilahnya mulai dari nol, kamu membuktikan bahwa kamu tuh bisa segala macam itu oke. Hanya satu hal kalau boleh, tetap jadi dirimu sendiri ya. Kamu orangnya baik, saya bisa lihat itu maksudnya. Enggak, bukan mau menjudge di sini enggak. Nggak apa-apa. Nggak ada maksud gitu. Cuman ketika kita tuh karena banyak kejadian, kita lewatin banyak kejadian ya, itu membentuk diri kita. Kadang itu pada akhirnya kita menjadi orang lain dan terlalu jauh dari yang diri kita yang sebenarnya. Boleh nggak aku cerita? Bisa mengerti nggak kira-kira? Bisa. Ngerti paham kan? gini. Ketika kamu mengalami trauma, Ya. kamu melewati trauma itu menjadikan kamu mungkin lebih kuat atau mungkin lebih lemah. Ya.
begitu kan terus hidup berjalan, setiap kejadian itu menjadikan kita kan plus atau minus kan. Iya. Yang penting itu adalah jangan menjadi orang lain, tetap diri kita sendiri. Iya. Kamu tetap jadi orang yang dimana kamu memulai waktu itu gitu. Iya, siap. Karena itu bagus. Sebentar, aku curiga. Baby itu direstuin gak sih sama orang tua dari polisi? Saya pacaran udah hampir 2 tahun. Terus? Awalnya saya berpikir dia enggan karena status saya. Tapi saya pikir positif lagi, kalau dia emang cuma mau main-main, dia nggak mungkin pacaran 2 tahun sama saya, ya kan? Dia seorang bujang, punya posisi, keluarga yang sangat baik, mendingan dia cari yang single, betul kan? Tapi ketika saya ajak bicara, awal-awalnya ribut, tapi setelah dia bilang seperti ini, maaf, keluarga saya tuh hidup yang keluarga yang sangat dekat dengan agama. Dia tidak mengenal arti pacaran mereka. Jadi ketika saya bawa kamu ke keluarga saya, besoknya pasti orang tua nikah. Nah, saya mempersiapkan untuk itu. Jadi yang saya persiapkan bukan keluarga saya, tapi diri saya untuk bagaimana menerima bisa memberikan yang terbaik buat kamu dan kamu terbaik buat saya dan juga anak-anak. Jadi kayaknya sih saya menilai it is bukan karena family, tapi karena diri ya sendiri yang belum dia mau membenahi diri untuk benar-benar, karena dia anak bontot. Kakaknya semua juga keluarga petinggi-tinggi polisi. Jadi dia harus sedikit manja. Nah, ketika sama saya bawa anak 3, otomatis dia harus belajar dari seorang bapak kan. Dan itu dia belum punya pegangan untuk itu karena Siapa namanya? Namanya Hampir kepancing. inisialnya F. Inisialnya F. Kalau kesebut setelah Sukma tayang langsung dikawinin besok. Ya kan? Oke, Baby, terima kasih Honga. Baby, sekarang kita ngomongin soal kesehatan Baby ya. Karena di sini dokter tadi melihat ada, dan Baby sudah memberikan klarifikasi, ternyata ada satu ukuran yang berbeda dokter, sehingga diputuskanlah untuk menyamakan Tapi ukuran. saya nggak membesarkan, Dok. Saya cuma membuat bentuknya lebih ideal. Iya, Biasanya kan kalau operasi itu kan harus Terus membesar. bagian sebelah kiri itu memang sering ada apa? Kepala kiri, hidung kiri Saya apa? ngalamin, justru saya Kiri tadi itu sendiri. dokter ya, karena kayak bilang gigi atas saya yang bermasalah. Yang kiri. Tapi gigi saya justru yang bermasalah di bagian bawah semua, Dok. Oke. Kan saya masih pakai implan gigi, karena gigi saya udah tanggal 3, sini 2. Iya. Jadi itu pengaruh ke rahang saya. Jadi ada satu gesekan yang truk dan mangap itu susah. Saya nggak ngerti, belum ke ahli yang ini sih, antar gigi atas saya atau bawah. Cuman yang sudah diprediksi itu adalah karena saya makan dari sebelah kanan terus, sehingga nggak imbang. Harus balance dong kanan Iya, kiri. jadi saya harus implan, itu sih dok. Tapi kalau gigi atas, sejauh ini saya nggak pernah bermasalah. Karena emang masih di dalam si Yang kiri sini. kiri. Kiri. ya, dokter? Kiri atas. Kiri sini ya dok ya? Suka nyelip makanan nggak kalau makan? Ada, karena memang Iya. gigi yang paling atas ini saya ada sedikit gompel ya. Jadi kalau nggak di-maintain, terus seperti itu lagi, tapi saya nggak mau cabut loh. Iya, tapi nanti tinggal ditanyakan ke dokternya aja. Tapi memang benar ini harus pasang implan karena Ya. seiring dengan umur kita, Ya. posisi ini kita makin abrasi. Jadi Ya. kita harus ada pasang. Iya, harus Dan, diimplan. kemudian kalau di sini ngunyah sini sakit, Sakit, iya. berarti masalah di persendian sini di Itu kenapa ya, TMJ, temporomandibular joint. Jadi sendinya justru yang kadang-kadang mungkin orang menganga terlalu lebar, nanti dia akan lepas sakit, atau ya. sakit Ya. gitu. Kadang akan disambungin lagi, dipasangin lagi sama dokter Itu gigi. solusinya dari dokter gigi atau emang ada ahli khusus? Ada dokter giginya yang akan melihat dari sininya. Nanti ini kan kita kan foto panoramik ya. Nanti akan ada foto lagi yang 360 derajat, dia akan lihat masalahnya di mana gitu. Mengenai tadi implan dadanya ya, itu berarti kan rekonstruksi ya, untuk Oke. supaya seimbang. Seimbang, iya. Ada bahaya nggak sih dokter kayak misalkan penambahan veneer gigi lah, Iya. penambahan implan itu ada Yang pasti kan kalau di kedokteran pasti ada side effect ya, pasti. Oke. Tapi kalau kita selalu kontrol nggak ada masalah. Dan dilakukan dengan tenaga yang udah ahli ya dok. Iya. dokter ini saban saya setiap hari tuh ketemu sama mayat Oh iya. forensik. Dokter pernah ini nggak black mayat ada veneernya? Sampai saat Udah? ini sih belum Oh, ya. belum ya? Belum. Jangan sampai aku gitu. serem loh. Jangan sampai. Oke dokter, ada pesan nggak nih? Baby tuh kalau dari itunya katanya masalah hidung juga kan Iya, masalah pernapasan daerah wajah kiri Sebelah ada kiri. masalah nggak? Tadi sih dibilangnya justru kanan ya. Kanan dok. Di sini. Tapi karena nggak tahu nih, saya udah mulai agak bunyi sedikit di sini. Aduh, ngilu. Saya nggak tahu, itu yang bikin saya tuh nggak nyaman ya ketika saya Iya. mangap besar menguap sini saya truk gitu. Dan saya tuh nggak ngerti mesti ke dokter mana. Ke dokter gigi, tapi nanti satu dia akan lihat ini masalah sendinya bagaimana, apakah ada yang lebih longgar atau apa. Kadang kita akan ada bedah rekonstruksi, akan dikencengin dikit gitu. Tapi sarannya harus pakai implan dok.
Dokternya bilang cuma satu gigi implan, kedua yang di sini akan dikencengin. Tapi poinnya adalah untuk sehari-hari ya, menguap jangan terlalu lebar, Iya. ketawa jangan terlalu lebar. Kadang-kadang ini dia bisa lepas, bisa loose gitu. Iya. Problemnya memang di sini di poinnya kan kita rahang bawah kan lepas. Iya. Nah di sininya, di sendinya. Coba baby latihan nguap nggak terlalu lebar. Nggak, aku udah sering kok kena sakit jadi saya tahan nguapnya. Ya, itu sih. Oh juga gitu. Iya. Gitu. Sakit tapi nggak terlalu, tapi kadang sesekali ya sakit banget. Tapi ya. kalau nyanyi nggak lebar-lebar susah ya, namanya penyanyi dokter. Kalau penyanyi udah tahu cara Ada tadi nyuringan kayak ini ya asistensi jadi Jessi. kotak gitu ya. Ya. Cool aja. Pemirsa, akhirnya terungkap juga siapa misteri guest kita pada malam hari ini, Baby Z. Dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Sukma. Kembali bersama kami di Sukma dan pemirsa, masa lalu adalah sesuatu yang telah diselesaikan. Saatnya sekarang Anda semua menatap ke depan untuk masa depan dan pastikan masa depan Anda tak seburuk masa lalu. Saya Robi, Baby Z dan juga kelima Ali pamit undur diri. Selamat malam.